Bayangkan jika kalian pindah ke sebuah rumah tua yang terlihat biasa saja dari luar, tapi diam-diam ada sosok jasad yang dicor hidup-hidup di balik tembok ruang tamunya. Bukan hanya terkurung, tapi arwahnya belum pernah tenang. Dan sekarang, ia ingin menuntut balas. Cerita ini bukan sekadar tentang rumah angker, tapi tentang sebuah kebenaran yang terkubur bersama tubuh yang tak pernah ditemukan selama puluhan tahun. Siap-siap, karena setelah ini kalian akan masuk ke kisah penuh teror, di mana suara-suara dari dalam tembok bukan hanya imajinasi. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian like, share, dan follow dulu, agar kalian nggak ketinggalan bagian paling mencekam dari cerita ini. Malam itu dingin, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Sebuah mobil tua melintasi jalan kecil yang sepi menuju sebuah rumah yang sudah lama kosong. Di dalam mobil itu, keluarga kecil baru saja tiba di kampung halaman sang ayah setelah bertahun-tahun hidup di kota. Mereka mewarisi rumah peninggalan kakek yang katanya dulu seorang tukang bangunan. Rumah itu berdiri kokoh, tapi suram. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas. Di antara rumput liar dan pagar berkarat, rumah itu tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Malam pertama mereka di rumah itu terasa aneh. Lampu sering berkedip, dan udara terasa lembab, seolah-olah tembok rumah menyimpan napas dari masa. Lalu, di ruang tamu, angin malam meniupkan suara pelan. Seperti bisikan. Seperti erangan pelan yang tertahan. Anak laki-laki mereka, baru berusia 9 tahun, tiba-tiba berkata tanpa alasan, "Ayah, ada yang berdiri di pojokan." Dia nangis. Namun, saat dilihat sudut ruangan itu kosong. Hanya tembok kusam dan bayangan lampu. Mereka menganggapnya hal biasa. Namanya juga rumah lama. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Kadang seperti langkah kaki di atas plafon, kadang seperti ketukan pelan dari dalam tembok. Tetangga yang sempat lewat berkata sambil berbisik, "Kalian tidur di rumah itu?" Berani juga. Nggak semua yang dikubur di tanah. Kalimat itu membuat sang ibu terdiam. Ia menatap tembok ruang tamu, dan untuk sesaat, ia merasa tembok itu bernafas. 30 tahun yang lalu, rumah itu belum setua sekarang. Masih baru dibangun, masih ramai, masih menyimpan suara tawa. Seorang pria muda tinggal di sana bersama kekasihnya. Orang-orang mengenalnya sebagai orang baik, pendiam, dan pekerja keras. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang gelap. Pada suatu malam, suara pertengkaran terdengar keras dari dalam rumah itu. Jeritan, bantingan, lalu hening. Keesokan paginya, rumah itu sepi. Kekasih pria itu hilang. Tidak ada kabar, tidak ada pencarian serius. Semua orang mengira ia kabur karena masalah asmara. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Pria itu menusuknya berkali-kali. Dan saat tubuh kekasihnya tak bergerak lagi, ia tidak menguburnya di halaman. Ia menyembunyikannya di dalam tembok. Dengan adukan semen dan batu, ia mengecor tubuh itu di balik dinding ruang tamu. Sebagian darah masih menetes ke lantai, tapi ia cat ulang semuanya, menutup jejak. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia hidup bertahun-tahun tanpa dihukum. Ia menikah, punya anak, bahkan dihormati oleh warga, tapi ada yang tidak pernah mati. Arwah yang terkubur di tembok itu menatap, menunggu. Dan saat rumah itu kembali dihuni, arwah itu bangkit. Malam-malam di rumah itu mulai terasa berbeda. Angin tak lagi sekadar dingin. Kadang, seperti berbisik di telinga. Anak kecil mereka sering terbangun tengah malam, berkeringat, ketakutan, dan selalu berkata hal yang sama. Ada perempuan di tembok itu, Ma. Dia marah. Awalnya mereka mengabaikan. Namanya juga imajinasi anak-anak. Tapi saat suara ketukan muncul setiap malam di waktu yang sama, mereka mulai merasa ini bukan hal biasa.
Tepat jam 2 dini hari, selalu terdengar 3 ketukan, pelan, tapi jelas, dari dalam tembok ruang tamu. Lampu sering padam sendiri, bau amis seperti besi karat menyebar setiap malam, dan kadang, dari sela lantai kayu, muncul genangan kecil berwarna merah tua. Sang ibu mencoba berpikir logis, tapi saat ia menyapu pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari celah kecil di tembok, ada mata yang menatapnya. Tidak berkedip, tidak bergerak, mata itu tidak hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Setiap malam menjadi ujian kesabaran. Ketukan, suara tangisan, dan bisikan di balik tembok tak lagi bisa diabaikan. Rumah itu perlahan berubah menjadi neraka sunyi. Sang ayah memutuskan mencari tahu. Ia pergi ke balai desa, menggali arsip lama, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. 30 tahun yang lalu, seorang wanita muda dilaporkan hilang. Alamat terakhirnya, rumah itu. Kasusnya tidak pernah terpecahkan. Polisi menyebutnya pergi tanpa jejak. Tapi laporan saksi menyebut ada pertengkaran hebat malam sebelum ia menghilang. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak potongan gelap muncul. Ada bekas renovasi yang tak masuk akal di tembok ruang tamu, dan alasan renovasinya tidak pernah jelas. Akhirnya mereka mengundang seorang paranormal. Perempuan tua mengenakan kain gelap dan tasbih yang bergetar saat disentuh. Begitu ia masuk ke rumah itu, ia terdiam, menutup mata, dan berkata dengan suara pelan, "Tempat ini tidak kosong, ada yang dikurung di balik dinding. Dia disakiti, dan sekarang dia ingin semua tahu apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya rasa berat, seolah rumah itu tahu rahasianya akan dibongkar. Sang ayah mengambil palu besar. Ia berdiri di depan tembok ruang tamu, tepat di mana suara ketukan sering terdengar. Tembok itu tidak istimewa, tapi ada hawa dingin yang mengalir keluar darinya. Dengan satu ayunan pertama, palu menghantam dinding, debu beterbangan. Lalu, tembok mulai retak. Ayunan kedua, ayunan ketiga, sesuatu tercium, bau busuk, bukan dari tanah, tapi dari sesuatu yang sudah lama terperangkap. Akhirnya, salah satu bata runtuh. Dan di baliknya, tampak tulang. Tulang manusia. Ia terus menggali dan di sanalah ditemukan tubuh yang sudah membatu dalam posisi duduk, masih mengenakan pakaian compang-camping, dan sebuah pisau berkarat masih menancap di tulang rusuk kirinya. Sang ibu menjerit, anak-anak dibawa keluar. Sementara sang ayah berdiri membeku. Di tembok, darah mulai mengalir dari retakan. Bukan darah segar, tapi gelap, kental, seolah waktu tidak pernah menyentuhnya. Dan dari lorong rumah, terdengar suara perempuan, tertawa kecil, dan berkata pelan, "Akhirnya, kau lihat aku." Sejak tembok itu dibongkar, sesuatu yang lama tertahan kini lepas. Rumah itu jadi lebih dingin, bahkan saat matahari bersinar terang, dan malam-malam menjadi ladang teror yang tak bisa dijelaskan. Bayangan perempuan itu muncul di cermin, di jendela, dan di balik pintu kamar yang terbuka perlahan. Anak mereka demam tanpa sebab. Tubuhnya menggigil dan terus menggumam. Dia marah karena dibungkam. Kejadian aneh tidak berhenti di rumah itu saja. Satu persatu, orang yang pernah terkait dengan pria pembunuh mulai mengalami nasib aneh. Seorang mantan tetangga ditemukan tak bernyawa di dalam mobil, wajahnya membiru, dengan ekspresi ketakutan. Seorang teman lama keluarga pembunuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan hanya meninggalkan tulisan di tembok rumahnya. "Maafkan kami diam terlalu lama." Sang ayah menyadari arwah itu tidak hanya ingin ditemukan, dia ingin keadilan, ingin dunia tahu siapa yang menyiksanya dan siapa yang membiarkannya mati tanpa suara. Kutukan ini bukan hanya teror,
Ini adalah pesan bahwa darah tidak akan pernah benar-benar mengering kalau kebenaran terus ditutup. Mereka tak bisa tinggal diam. Arwah itu tidak akan berhenti sampai semua tahu siapa sebenarnya pelakunya. Sang ayah kembali menyelidiki, kali ini lebih dalam. Ia menemui warga tua yang dulu tinggal di sekitar rumah itu, bertanya, mencocokkan cerita demi cerita. Akhirnya, semua potongan mulai membentuk gambar yang jelas. Korban bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah pacar dari pria yang dulu membangun rumah ini, yang kemudian dikenal sebagai tokoh masyarakat, disegani, dihormati, tapi menyimpan rahasia gelap. Pria itu telah lama meninggal. Namun yang mengejutkan, anak dan cucunya masih tinggal tak jauh dari sana. Mereka hidup dalam kenyamanan di atas dosa yang belum ditebus. Arwah itu tidak mengejar mereka secara langsung, tapi memburu nama mereka, menghancurkan reputasi, membuka luka yang selama ini ditutup rapi dengan kehormatan palsu. Sang ayah merasa mereka harus bicara, kebenaran harus disuarakan. Karena kalau tidak, kutukan ini akan menurun ke generasi berikutnya. Mereka memutuskan untuk membuka semuanya ke publik. Lewat dokumen, laporan polisi lama, dan saksi yang masih hidup, mereka menyusun potongan cerita menjadi satu kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Dan saat artikel itu dipublikasikan, saat nama sang pembunuh dituliskan untuk dunia, angin malam yang biasanya dingin tiba-tiba terasa tenang. Tapi hanya untuk sementara. Malam itu, keluarga itu berdiri di depan rumah untuk terakhir kalinya. Di tangan mereka ada abu bunga, dupa, dan selembar foto wanita yang kini mereka kenali namanya. Mereka menggelar doa menyebutkan nama korban dengan hormat. Bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai manusia yang akhirnya diakui keberadaannya. Mereka menanam bunga di bawah jendela ruang tamu, tepat di samping tembok yang dulu menyimpan tubuhnya. Dan membacakan doa pelan-pelan, seperti mengantar seseorang pulang ke rumah. Yang sesungguhnya, malam itu tenang. Tak ada suara langkah, tak ada ketukan, tak ada bisikan dari dalam dinding. Anak mereka tidur tanpa mimpi. Lampu tidak lagi berkedip. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti rumah. Namun sebelum mereka pergi, sang ibu sempat menoleh sekali lagi ke dalam ruang tamu. Di sana, di ujung ruangan, ia melihat siluet seorang perempuan berdiri. Tidak menyeramkan, tidak mengancam. Hanya tersenyum, lalu menghilang. Dalam cahaya pagi yang pelan-pelan masuk melalui celah jendela. Tapi cerita belum sepenuhnya berakhir. Karena setiap rumah punya sejarahnya sendiri. Dan tidak semua rahasia mau tetap terkubur. Kini, tembok itu tak lagi berdarah. Tangis perempuan itu sudah tak terdengar. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, bukan rumahnya yang berhantu, tapi luka masa lalulah yang menolak dilupakan. Jadi, kalau suatu hari kalian pindah ke rumah tua dan suara ketukan datang dari balik tembok saat malam, sunyi, jangan abaikan. Mungkin ada sosok jasad yang ingin kalian temukan. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik like dan follow, karena masih banyak kisah nyata dan fiksi horor yang akan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum tidur malam ini. Tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah mendengar suara aneh dari tempat yang seharusnya kosong?